Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sadaqatit tatawwu. Pasal tentang sedekah sunnah. Ya, jadi kalau udah sedekah sunnah berarti di luar ketentuan zakat. Akhrajat Tabrani wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa inna sadaqata, karena sesungguhnya sedekah itu fakakum minan nar, ay khalasukum minan nar. Sedekah itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ini sedekah, penebus diri dari neraka, sedekah. Wa syaikhani an Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarilah neraka walaupun hanya dengan separuh korma. Ada yang menatil syikita meratin itu sekulit korma, tapi syakun itu bisa kalau kormanya satu dibelah dua. Jadi kita kalau punya, kalau pengen selamat dari neraka, jangan makan dewek, bagi orang. Gitu. Itu kan dorongan kita untuk melakukan sedekah sebanyak-banyaknya. Ya duitnya dikit, ya dikit itu jadi banyak. Fa illam tajidu, kalau kamu nggak dapat juga, mau sedekah korma separuh aja nggak punya, babi kalimatin thayyibatin, maka ente bersedekah cukup dengan ucapan-ucapan yang bagus. Gitu. Udah nggak bagi ngomel lagi, jelek bener. Kalau nggak bagi udah diem. Wal qudai wa an Abi Hurairah as-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah itu bisa menghalangi orang dari kematian yang buruk. Berarti kalau pelit, coba pahami kalimatnya. Ente baca gitu sih, ngajinya nggak penalar, nalar dong. Sedekah itu bisa menghalangi orang kematian yang buruk, gitu. Jadi maksudnya orang yang rajin sedekah matinya insya Allah husnul khotimah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik, berarti kalau orang pelit, nah matinya dekat banget husnul khotimah gitu. Yang mana tetangga nyumpain semua gitu. Wa Tabrani an Uqbah bin Amir, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu mematikan panasnya kubur bagi pelakunya, mematikan panasnya kuburan bagi pelaku sedekah. Wa inna ma yasazil mu'min yaumil qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Inilah. Sesungguhnya seorang mukmin akan bernaung nanti di hari kiamat. Bernaungnya bukan di bawah pohon apa-apa, nggak ada payung lagi nanti di sono. Pada masa nggak ada payung, nggak ada pohonan, lapang, tanah lapang terbuka. Yang digambarkan panasnya kayak apa? Yang punya naungan itu hanya orang yang banyak sedekahnya di dunia. Wal Baihaqi wa an Abi Hurairah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullahu 'alan nar. Siapa orang yang memberikan makan kepada saudaranya yang muslim syahwatahu, makanan yang dia seneng gitu. Ngasih makannya bukan makan yang kita suka, yang dia seneng. Ente kemakan irit, makanya tempe mulu. Sedekahnya pakai tempe lagi. Enggak, yang orang seneng apa tuh? Itu kasih. Gitu. Maka haramahullahu 'alan nar, Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Di hadis lain ada riwayat, man laddada akhahu bima yashtahi. Siapa orang yang memberikan kelezatan, makanan yang lezat kepada saudaranya sesuai dengan seleranya, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah akan tetapkan baginya 1.000.000 kebaikan.
Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Allah akan hapuskan darinya 1.000.000 dosa. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin. Allah akan angkat derajatnya 1.000.000 derajat. Tuh, ngasih makannya yang orang senang. Lain tanya, lu mau makan apa? Gitu. Tuh kayaknya paling lagi pengen makan pekakak ayam ini kayaknya gitu. Ya, ayo beli. Jadi ngasih makan yang enak gitu ya, ngasih makan yang nih. Wan Nasa'i wal Hakim an Ibnu Umar man at'ama akhahul khubza hatta yushbi'ahu. Siapa orang yang memberi makan kepada saudaranya roti sampai kenyang, wasaqahu minal ma'i hatta yurwiyahu, dan dia kasih minum sampai dahaga, hilang dahaganya, ba'adahullahu minan nar sab'a khanadik, Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 7 parit. Kullu khandak sab'umiyati amin, jarak 1 parit dengan parit berikutnya itu perjalanan 700 tahun. Maksudnya dijauhkan betul. Ini lagi ente pahami dengan mafhum mukhalafah. Mafhum terbaliknya gimana jadinya? Yang mau senang dewek, mau makan dewek, gak pernah bagi orang, berarti ditempelin. Gitu. Jadi ini hukum raktir ini sederhanakan aja lah. Ya, jadikan raktir itu hobi. Gitu. Hobi traktir, jangan hobi ditraktir. Ya kalau mana-mana lagi jalan rombongan tawarin, yuk kita makan dulu. Gitu. Ini romannya kagak ada yang ngajak makan sekali. Kita yang ngajak makan. Tawarin. Wa fi riwayatin ma baina kulli khandaqaini masiratu 500 amin, pada riwayat lain menyebutkan jarak antara 2 khandak itu perjalanan 500 tahun. Wan Nasai' bin Abbas ma min muslimin kasa musliman sauban illa kana fi hibzillahi ta'ala ma dama alaihi minhu khirqatun. Tidaklah seorang muslim memberikan pakaian, memakaikan kepada saudaranya baju. Ya bukan cuma baju, kalau kasa itu ya bisa baju, beliin kain gitu. Illa kana fi hibzillahi, tidaklah dia kecuali senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Madama alaihim minhu khirqatun, selama pakaian itu masih dimiliki, masih ada pada orang itu walaupun hanya sehelai benang. Mau lebaran, beliin baju, beli kain, jangan beli kain dewek, bagi orang, gitu. Ini mah kalau nggak dibagi, nggak beli. Iya, maksudnya kalau ada, kalau kagak punya ya mau ngomong apa. Terus memang kagak butuh juga lagi. Kalau punya tapi nggak butuh, beli aja, kasih orang. Gitu. Kan ada riwayat lain nih, ini sering saya baca dalilnya nih. Kata Nabi dalam riwayat lain gini, hafsinu amwalakum bizzakah, bentengi hartamu dengan zakat, wadau mardokum bisodakoh, dan obati orang sakitmu dengan sedekah. Jadi ngobatin orang sakit jangan melulu ke dokter. Nabi bilang sedekah itu bisa menjadi obat dari, karena boleh jadi penyakitnya itu timbul akibat efek kepelitannya selama ini. Ada orang sakit aja minjem duit nggak dapat mau berobat, ya Allah pindahin penyakitnya ke dia, bisa nggak? Itu. Nah kalau sakit-sakit yang berat-berat udah kumpulin aja anak yatim atau kalau anterin ke rumah yatim, kasihin sejuta gitu. Udah zamannya ngomong, kasih aja. Kadang-kadang sih 50.000 aja ngomong mulu, doain ya, ada hajat gua tuntas, penyakit gua baik, gua 50 aja banyak permintaan. 1 juta kasih,
biar ada gunanya. Ya, ente berobat ke dokter juga ratusan juta. Emang curang masyarakat ini. Giran ke dokter aja berapa ratus juta aja diminta bayar. Giran aja datang ke rumah ustadz minta didoain 50.000. Anak yatim, banyaknya doang anak yatim diundang. Banyaknya sih dia sampai rame rumahnya. Ngasihnya gocap. Cemen bener, banda miliaran. Gitu. Al-Uqaili wal-Uqailin min Umar kam min hawra'a aina amaka namahruha illa qabdatan min hintatin aw mitlaha min tamrin. Kam min hawra'a, berapa banyak orang-orang cantik. Hawra itu artinya datu hurin ay bayadin, wanita-wanita yang berkulit putih, yang orang-orang bening bahasa kitanya. Aina'a yang wasi'atul ain. Jadi bukan belum mah jelek. Gitu. Matanya jeli gitu bahasa kitanya ya. Karena standar orang Arab cantik itu putih, mata lebar, mata besar. Itu standar cantik orang Arab. Standar cantik orang Indonesia lain. Itu maka nama mahruha tidaklah maharnya itu illa qabdatan min hintatin, kecuali hanya segenggam gandum au mitlaha min tamrin atau segendam kurma. Wa Abu Daud Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in. Nah, ini lebih parah nih, lebih dahsyat ini. Ayyuma mu'minin, siapapun yang namanya orang beriman, at'ama mu'minan, memberikan makan kepada saudaranya yang beriman, ala ju'in, atas kelaparan. Kalau nraktir makan tadi bukan karena lapar ya, emang seneng aja ngasih makan orang. Ini orang udah lapar kita kasih makan. Maka at'amahullah yaumal qiyamah min thimaril jannah, Allah akan kasih makan dia nanti pada hari kiamat dari buahan sorga. Jadi kita akan dibalas oleh Allah dengan Allah nanti akan kasih kita makanan sorga. Memang bisa dikirim. Makanan sorga aja di sorga gitu. Bukan makan sorga ente pesan dari kayak gelodok ke Cengkareng, enggak. Jadi bukan makannya ente di neraka dikirimin makan sorga, bukan. Jadi ini artinya dijamin kita masuk gitu. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zamain. Mukmin manapun yang memberikan saudaranya mukmin, pokoknya siapa saja kita memberikan minum ala zamain atas kehausannya, saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Allah akan berikan minum dia dari air minum yang menghilangkan dahaga yang paling enak, sebutannya senar rahiqil makhtum. Di Quran ada sebutnya. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin. Ya, siapapun yang memberikan pakaian untuk orang yang tidak punya pakaian, kasahullah yaumal qiyamah min hulalil jannah, Allah akan pakaikan dia perhiasan-perhiasan surga. Wa Abu Daud wa Muhibban an Abi Sa'id la an yatasaddaqa ar-rajulu fi hayati wa sihhati bidirhamin khairumun ayyatasaddaqa bimi'atin inda mautihi. Nah, ini dengerin ya, ente punya duit nungguin mati bersedekah. Bersedekahnya seseorang selama hidupnya, waktu dia masih hidup dia sedekah, wasihatihi, dan masih sehat. Kalau masih sehat kan berarti masih doyan makan, masih senang mau kemana-mana, artinya masih banyak kebutuhan, tapi dia bersedekah, tetap memberikan sebagian kepada orang lain. Itu khairun, nilainya lebih baik min ayyatasaddaqa bimi'atin inna mautihi, ya, lebih baik daripada dia sedekah dengan 100 tapi nunggu mati. Itu. Wa syaikhani an Harithah tasaddaqu, kata Nabi bersedekahlah kalian. Fasayati alaikum zamanun,
akan datang masanya yamshir rajulu bi sadaqatihi, seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya. Fa yaqulul ladzi ya'tihi biha, lalu menjawablah orang yang didatangi, lau ji'ta bil amsi laqabil tuha, kalau kemarin lu bagi gua terima. Fa amal an, ya kalau sekarang mah fala hajata li fiha, gua enggak butuh lagi, udah lu bawa kemana kayak dah. Kemarin gua lagi butuh, lu enggak kasih, sekarang lu datang. Fala yajidu may yaqbaluha, sampai kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang menerima sedekahnya. Jadi mumpung sekarang masih banyak yang menerima, ya kalau mau sedekah-sedekahlah sekarang. Wal Baihaqi wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahullahu biha kasrah. Tidaklah Allah membuka pintu pemberian dengan sedekah atau pintu silaturrahim kecuali Allah tambahkan baginya lebih banyak. Wa fataha rajulun baba mas'alatin, tidaklah membuka seseorang pintu permintaan yuridu biha kasratan, yang dia dengan meminta itu pengen punya banyak, illa zadahullahu biha qillatan, tidaklah kecuali Allah tambahkan dia kekurangannya. Jadi kalau kita memberi itu akan semakin diberi sama Allah, dikasih banyak. Jadi makanya ada bahasa, mau sedekah jangan nunggu kaya, tapi kagak nyambung nih orang, tidur nggak ngaji. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah supaya kaya. Gitu. Itu kalimatnya tuh. Dan jangan suka minta. Orang kalau minta nggak bakalan pernah cukup, pasti kurang terus. Apalagi ngarep dibagi, ya udah dah. Miskin mulu dah. Gitu. Orang asal ngarep jadi bagi juga udah susah mulu dah. Dia akan keseksa sama harapannya itu. Yang paling enak kan kagak ngarep, kita dikasih. Masya Allah. Kita diundang, kagak ngarep-ngarep, udah jalan-jalan aja. Gitu. Ya, kita paling juga ini masih ikat. Pas pulang 3 ikat. Girang nggak? Kan girang. Coba kalau ngarep, paling seikat, separoh, suwe enggak? Makanya jangan ngarep. Makanya jangan suka pakai harap, nggak usah ngarep pemberian manusia mah. Kalau ngarep sama Allah aja. Gitu. Itu kalau ngarep sama manusia, wah, punya saudara pada banyak tapi kagak yang pada bagi. Dibalik, gue punya saudara banyak ya, tuh ada yang gue bagi. Begitu orang mah. Ini baju balik. Punya saudara banyak banget, kagak yang open biar atuh. Melas amat rumahnya hidup. Wa Tabrani an Nabi Muhammad laula annal masakina yakdibuna ma aflaha man raddahum. Saya nggak paham maknanya nih. Laula annal masakin yakdibun, kalau bukanlah karena orang-orang miskin itu biasa berdusta, ma aflaha man raddahum, maka tidak akan beruntung orang yang menolak mereka. Artinya orang kalau datang maksudnya nih, jangan kita tolak permintaannya, beri gitu. Cuman kan kadang-kadang orang yang datang itu nggak selamanya jujur. Gitu. Ada yang memang udah jadi profesinya minta, ada. Gitu. Ya cuman kita mah kalau udah datang kasih aja udah. Makanya jangan, nih bapak saya pesannya begitu tuh. Orang kalau udah masuk ke rumah kita, jangan sampai keluar ya tanpa kita bisa memberi apa yang bisa kita beri. Ini ada dalilnya tadi bawah. Wal Baihaqi Umar man su'ila biwajhillahi fa'ata kutibalahu sab'una hasanatan. Siapa orang yang diminta karena Allah lalu dia memberi, maka Allah tetapkan baginya 70 kebaikan. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Salman bin Amir as-shadaqah al-masakin shadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin itu nilainya 1. Wa ya ala dirrahim sintani. Bersedekah kepada kerabat itu dapatnya 2. Apa? 1 pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Cuman jangan mentang-mentang begini sedekahnya milih saudara mulu.
Bukan, ini maksudnya kalau yang bisa kita bagi cuman segitu. Kalau kita bagi kepada yang lain juga nggak memadai, ya pilih dulu yang terdekat. Gitu. Al-aqrab fal-aqrab. Wa Ibnu Hibban shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Nah ini. Sedekah yang sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah. Wa silaturrahim tazidu fil umri. Silaturrahim itu bisa menambahkan umur. Wa fi'lul ma'ruf baqi masari as-su. Yaqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menjaga orang dari masari as-su. Termasuk su'ul khatimah itu ya. Dari segala keburukan-keburukan. Wa adib wa ibnu adi an Hurairah radhiyallahu anhu tusail wa in ja'ala farasin. Ini. Berikanlah kepada orang yang minta sekalipun dia datang naik BMW. Nah gitu tuh. Wa in ja'ala farasin, walaupun dia datang nunggang kuda yang mewah. Datang minta bagi. Namanya miskin itu orang. Gitu, padahal kita motor aja nggak punya, dia punya mobil, karena belum tentu kebutuhan dia, kebutuhan kita lebih banyak daripada dia. Boleh jadi kebutuhan dia lebih banyak. Dia punya mobil, nggak punya bensin, nggak bisa jalan. Ente emang nggak punya mobil, nggak punya motor, emang bisa jalan. Dia kalau minta jalan, lu punya mobil mewah, justru mewah, ongkosnya mahal. Gitu. Dalam bab zakat kita ketemukan tuh di Fathul Mu'in ada. Jadi kalau amil zakat, ada orang datang naik onta, naik kuda mewah, kuda belang, datang kepada amil zakat, minta zakat. Fahuwa miskin, berarti dia berikan karena dia berarti mustahik zakat itu. Gitu. Maksudnya nih singgungan juga buat kita. Kalau suka ngarep apalagi minta, berarti status kita kau udah miskin, jangan suka belagu gitu. Miskin itu. Wa an Jabir idza atakum sa'il fad'u fi yadihi walau zilfan muharraqan. Ini itu dalil yang saya bilang tadi. Apabila datang kepada kamu peminta-minta, maka letakkanlah di tangannya apa itu? Zilfan? Hah? Apa? Kikil. Ya kikil bakar. Itu. Nggak punya apa-apa. Kalau bahasa sononya sampai yang namanya itu tuh telapakan kambing. Nggak ada makanan apa-apanya, ada tinggal sayur tulang yang adanya itu. Kalau udah datang minta bagi, jangan sampai kosong. Itu. Dan nggak usah pakai peduli ngitung-ngitung. Udah asal orang udah datang minta berarti dia butuh gitu aja udah. Apalagi datangnya bukan minta dibagi, minjem. Cuman masalahnya sekarang ini orang kalau udah minjem gak ngomong ganti. Maka cara terbaik adalah kalau memang udah datang minjem, udah kasih aja. Jangan ngarep diganti. Udah, anggap aja sedekah kita, apalagi kerabat. Gitu. Ente masih nyengkat aja nih. Enak banget itu mah dia. Kagak enak, orang minta enak di mana? Yang lebih enak kita yang memberi. Coba habis memberi, ada nggak kesenangan di batin kita? Gak, iya, rasa nyaman begitu, ada nggak? Saat kita bisa membantu orang, saat itu. Insya Allah. Wa Ibnu Asakir wa Ibnu Asakir an Ibni Amr radhiyallahu anhu ma ala ahadikum idza arada yatasaddaqa lillah sadaqata tatawu'in ay yaj'alaha ala walidayhi idza kana muslimain. Ma ala ahadikum idza arada ayatasaddaqa lillahi shadaqatan tawin ayyaj'alaha ala walidayhi. Tidak mengapa atas setiap orang di antara kamu apabila ingin bersedekah dengan sedekah sunnah itu memberikan sedekahnya itu kepada kedua orang tuanya idza kana muslimaini, jika kedua orang tuanya itu
muslim. Fayakuna ajruha lahuma, maka pahalanya untuk keduanya. Gini maksudnya, kita memberi nih sedekah, kita niatin pahalanya buat orang tua. Walahu mithlu ujurihim min ghayyan qasam min ujurihim syai'a. Dan kita yang memberi itu tidak dikurangi pahala kita. Ini bedanya nih, ini pakai ilmu ya. Kita sedekah, ada pengemis, ada tukang minta-minta, ada orang minta tolong, ada yang minjam. Kita memberi kepada orang itu. Dan setiap pemberian kita niatkan ya di hati kita niatkan sedekah untuk orang tua saya. Dengan cara itu pahala sedekah ini akan Allah sampaikan kepada orang tua kita, dan kita yang memberi tetap tidak dikurangi pahala kita. Tapi kalau kita cuma niat memberi, ini saya beri tanpa niat apa-apa, atau memang kita kata ini buat tabungan saya, ya udah ente doang dapat, orang tua ente nggak dapat. Sama amalan-amalan sunnah semua begitu. Ya, ente baca Quran, kita baca Quran, kita niatkan pahalanya buat orang tua kita. Dapat orang tua kita pahalanya, kita tidak dikurangi. Begitu. Umroh juga begitu. Sedekah. Itu yang ngorban nih besok ngorban. Ngorban jangan yang buat orang mati. Ngorban yang hidup. Kita niatin pahalanya buat bapak saya. Saya ngorban pahalanya untuk ibu saya. Nggak usah diumumin di masjid. Pahalanya mah panitia korban nggak berhak ngurus pahala. Paham nggak? Ini korban atasnya sama si Anu untuk almarhum Anu lah. Jangan ikut campur di mah. Wah, Allah udah punya petugas namanya malaikat nyatet. Panitia korban nggak ada urusan itu. Sama orang ngasih amal di masjid juga begitu. Jangan pakai ini 100 yang pahalanya buat si Anu. Lah, saya ngatur-ngatur amat. Nggak usah. Itu mah urusan pribadi dia dengan siapa? Dengan Allah. Yang penting mah sedekahnya banyakin itu. Hah? Kagak enak apa sih? Kan sedekah mah urusan harus lillah. Tadi semua juga apa? Harus ayyatasaddaqo lillah. Karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Justru kada disebut itu kemudian muncul rasa riyanya gimana? Diumumkan muncul rasa ujubnya gimana? Batal nggak pahalanya? Rugi sendiri. Gitu. Makanya nggak usah disebut. Ada lagi bahasanya, ini kan buat narik yang lain supaya rajin sedekah. Kata saya, emang lisan ente lebih tajam dari lisan Nabi. Nabi udah ngomong, jangan denger kali lisan ente. Allah udah perintahkan begitu, masih nggak percaya. Lebih tajam lisan kita. Jadi perkara yang memang harus disembunyikan diantaranya sedekah. Jangan suka sampai kelihatan. Saya mau buka lagi di riwayat yang sebut dengan Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dia sedekahnya itu dipanggul sendiri. Tiap malam dia datangi rumah orang-orang miskin dengan membawa bahan makanan. Sengaja di tengah malam saat orang sudah tidur. Dia punya pelayan. Enggak, pelayan biar tidur, pelayannya tidur. Dia habis sholatnya berapa? 1000 rakaat tiap malam dia. Makanya disebut As-Sajjad, tukang sujud. 1000 rakaat setiap malam. Lalu dia keliling bawa sedekah dia itu, bahan makanan. Ditaruh di depan pintunya orang-orang miskin. Malam itu dia keliling dapat berapa rumah, begitu. Tanpa nyuruh siapapun. Itu dalam rangka menyembunyikan sedekahnya. Loh, kenapa riwayat ini sampai kok tahu? Karena setelah beliau wafat pada malam itu, di paginya sudah tidak ada lagi, sampai besoknya nggak ada lagi. Baru orang tahu, oh selama ini beliau sedekah. Kita cuma 200.000 aja berjeger-jeger. Kan yang membatalkan pahala kita itu kan ujub, riya, sum'ah itu justru. Itu yang harus diredam. Sudah sebulan. Ada lagi namanya hamba Allah. 1,5 juta. Colek temen yang tahu nggak siapa tuh? Wah, sama aja. Gitu tuh, jadi disembunyikan. Karena orang model kita memang kadang-kadang merasa
Riya kita tuh masih ngintilin justru. Wal Bazzar sab'un yajri ajruhunna lil abdi wa huwa fi qabri. Ada 7 pahala, 7 ganjaran yang masih mengalir pahalanya untuk manusia ketika ada di dalam kubur. 1, man 'allama ilman, orang yang ngajarin orang lain. Au karonahron au hafrahu hafron. Jadi orang yang menggali sungai untuk pengairan. Orangnya udah pada mati, tapi sungainya masih. Au hafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur. Orangnya udah mati, sumurnya masih beres, buat mandi junub, buat wudhu, buat segala macam, buat masak segala macam, itu dapat pahala besar. Au ghorasa nakhlan, atau nanam kurma. Kalau kita nggak nanam kurma, nanam pun mangga, pun kecapi, jamblang gitu. Au bana masjidan, atau membangun masjid selama masih dipakai. Au warratha mushafan, orang yang mewariskan mushaf. Au taraka waladan, au taraka waladan, atau orang yang mati dia meninggalkan anak yang yastaghfiru lahu ba'da mautih, yang akan memintakan ampun baginya setelah dia mati. Jadi ada banyak jalan kebaikan yang Allah buka buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Ada pertanyaan? Enggak, cukup ya? Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.